Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Widya Putri dengan NIM 2436936 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester pada mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia, yang mana soalnya adalah Indonesia adalah negara besar yang sejarahnya dimulai sejak prasejarah sampai saat ini, yang mana keberadaan penduduk utama yang hidup di Kepulauan Indonesia dijelaskan oleh beberapa pakar melalui teori-teorinya. Nah, dari beberapa teori yang menjelaskan asal-usul masyarakat Indonesia, teori manakah yang menurut aku yang paling diterima secara umum dan apa alasannya? Jawabannya adalah, menurut aku, teori yang dapat diterima itu adalah teori Yunan. Mengapa demikian? Karena teori Yunan menyatakan bahwa nenek moyang Indonesia berasal dari daerah Yunan di Asia Tenggara, yang mana sekarang bagian dari Tiongkok Selatan. Mereka termasuk rumpun bangsa Austronesia yang melakukan migrasi secara bertahap ke wilayah selatan dan termasuk ke mulai Indonesia sekitar 4.000 sampai 2.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian alasan teori ini diterima, buktinya adalah bukti bahasa, yang mana bahasa yang digunakan di Indonesia termasuk dalam rumpun Austronesia yang sebenarnya melalui daerah Yunan, Filipina hingga Pasifik. Kesamaan struktur dan kosakata menunjukkan hubungan erat antara bahasa-bahasa tersebut. Yang kemudian bukti arkeologisnya ditemukannya berbagai peninggalan budaya seperti alat batu, gerabah, dan sistem pertanian yang mirip antara wilayah Yunan dan kepulauan Indonesia. Kemudian ada juga bukti antropologis, yang mana ciri-ciri fisik manusia Indonesia purba mirip dengan ras Mongoloid yang berasal dari daerah Asia Selatan. Serta juga ada bukti budaya, yang mana adanya kesamaan pola kehidupan, sistem kepercayaan, dan teknologi perahu yang menunjukkan jalur migrasi nenek moyang melalui laut dari Asia Tenggara menuju Nusantara. Dengan berbagai teori tersebut, teori Yunan aku anggap sebagai teori yang paling kuat dan logis dibanding teori lainnya seperti teori Nusantara dan teori Out of Africa, karena memiliki dukungan linguistik, arkeologis, dan antropologis yang konsisten. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang mana soalnya adalah Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dengan budaya yang khas. Data BPS tahun 2010 juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 300 etnik. Walaupun sejarah juga mencatat terjadi beberapa kali konflik antar suku di Indonesia, namun tidak sampai membuat terjadinya disintegrasi bangsa. Kemudian menurut aku, apa saja sih yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia, khususnya generasi muda, agar keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak sampai memantik terjadinya konflik di masa mendatang? Jawabannya, menurut aku, agar keberagaman suku bangsa di Indonesia ini tidak memicu konflik di masa depan, generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan. Mengapa demikian? Karena generasi muda harus belajar untuk menghormati perbedaan adat, bahasa, dan kebiasaan setiap suku. Kemudian dengan memahami bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa, maka bukan alasan untuk berselisih, maka juga tidak sebagai potensi konflik yang dapat diminimalisir. Kemudian juga ada untuk memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia harus ditanamkan melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta sejarah perjuangan bangsa yang dibangun atas kerjasama demi berbagai suku. Kemudian juga ada untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar suku melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan yang melibatkan berbagai kelompok etnis. Generasi muda dapat mempererat hubungan dan memperkecil kesalahpahaman antara budaya. Kemudian selanjutnya juga ada menolak provokasi dan ujaran kebencian dengan berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang mana di era digital, generasi muda harus bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang memecah belah persatuan. Selanjutnya juga ada untuk melestarikan budaya daerah dan sebagai identitas bangsa. Mengapa demikian? Dengan mencintai dan melestarikan budaya lokal, generasi muda turut menjaga keanekaragaman Indonesia sebagai kekuatan bangsa di mata dunia. Nah, dengan meyakinkan hal tersebut dan menjalankannya, generasi muda dapat menjadi agen pemersatu bangsa yang menjaga harmoni dalam keberagaman, sehingga
Indonesia tetap utuh dan damai di masa depan. Baiklah, selanjutnya aku akan menjawab dari pertanyaan ketiga, yaitu tradisi Limo Barongge, yang mana aku akan menjelaskan tentang bagaimana prosesi Limo Barongge ini dan apakah tradisi ini harus dilestarikan. Baiklah, jawabannya. Nah, aku akan menjelaskan apa sih itu Limo Barongge atau upacara adat Limo Barongge. Upacara adat Limo Barongge merupakan upacara adat masyarakat di Sungai Pisang, Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, yang mana bertujuan untuk membersihkan diri, kampung, dan laut dari hal-hal yang dianggap buruk, sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki dan keselamatan. Nah, prosesi ini biasanya berawal dari kegiatan dengan gotong royong, membersihkan lingkungan, kemudian dan juga dengan pembuatan air limau, yaitu air jeruk purut atau jeruk nipis yang dicampur dengan bunga dan bahan lainnya. Air limau ini digunakan untuk mandi atau berlimau, mandi bersama sebagai simbol penyucian diri. Nah, upacara ini dilakukan di tepi pantai atau sungai, diiringi doa dan berbagai ritual adat serta kesenian tradisional seperti musik rabak atau gandang rasa. Nah, selain makna spiritual, Barongge juga menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan antar warga serta sarana melestarikan budaya lokal. Nah, apakah upacara adat Barongge ini dapat dilestarikan? Ya, tradisi Limo Barongge harus dilestarikan. Mengapa demikian? Karena nilai budaya dan kearifan lokal yang mana tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur. Yang mana juga sebagai identitas daerah, Limo Barongge merupakan ciri khas budaya masyarakat Sungai Pisang yang menjadi bagian dari penghormatan terhadap dari identitas Minangkabau dan kekayaan budaya Indonesia. Kemudian juga terdapat pendidikan moral dan sosial, yang mana jika dikelola dengan baik, tradisi ini dapat menarik wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Dan juga sebagai untuk menjaga warisan leluhur, upacara adat Limo Barongge berarti menjaga jati diri bangsa, kemudian menjaga kesinambungan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang agar tidak punah di tengah arus modernisasi. Kemudian dengan demikian, jika upacara adat ini dilestarikan, berarti untuk menjaga nilai-nilai jati diri bangsa dan memperkuat rasa persatuan nilai budaya. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu yang mana soalnya adalah pada tahun 1977, Sosial Indonesia Mokhtar Naim menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki yang dibukukan dengan judul Manusia Indonesia. Ada 6 ciri atau karakter orang Indonesia, yaitu munafik atau hipokrit, yang mana enggan bertanggung jawab, modal, percaya tahayul, berjiwa aristik, dan berwatak lemah. Nah, pertanyaannya, bagaimana tanggapan aku terkait hal tersebut? Baiklah, menurut aku, dari 6 ciri disebut oleh Mokhtar Naim tadi, 2 diantaranya yang masih relevan untuk dikaji dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini adalah enggan bertanggung jawab dan berwatak lemah. Yang mana enggan bertanggung jawab di sini itu, ciri ini itu menggambarkan kecenderungan sebagian masyarakat yang mudah menyalahkan orang lain atau keadaan tanpa mau mengakui kesalahan diri sendiri. Dalam konteks saat ini, perilaku ini masih terlihat di berbagai bidang, misalnya dalam birokrasi, jika terjadi kesalahan dalam pelayanan publik, seringkali lempar tanggung jawab. Dan di kalangan masyarakat umum pun, budaya tanggung jawab pribadi belum sepenuhnya kuat, seperti dalam lingkungan kepatuhan berlalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bangsa Indonesia sudah semakin modern dan terdidik, yang mana nilai tanggung jawab sosial dan moral masih perlu ditanamkan lebih dalam. Kemudian tentang berwatak lemah nih, watak lemah ini masuk bukan semata-mata fisik, melainkan kelemahan dalam prinsip integritas dan keteguhan moral. Dalam realitas sekarang, kita dapat lihat dari mudahnya sebagian masyarakat terpengaruh oleh hoax, oleh ego, uang, atau tekanan sosial dalam mengambil keputusan. Di sini dapat kita lihat misalnya dalam dunia politik atau sosial, masih banyak orang yang lebih memilih aman dan mengikuti arus daripada mempertahankan kebenaran. Kemudian kondisi ini juga menunjukkan bahwa mental kritis dan keberanian moral masyarakat masih perlu diperkuat agar tidak mudah dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kedua ciri tersebut menunjukkan bahwa kritik Mokhtar Naim tetap relevan hingga kini. Nah,
Namun penting juga disadari bahwa masyarakat Indonesia masa kini yang mulai berubah lebih terbuka, berpendidikan, dan berani bersuara. Oleh karena itu, tantangan generasi sekarang adalah mengubah kelemahan menjadi kekuatan, yaitu menumbuhkan tanggung jawab sosial, keberanian moral, dan keteguhan karakter untuk membentuk manusia Indonesia yang jujur, berintegritas, dan berbudaya yang sangat tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.